Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bagus Karismawan, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, saya Muhammad Fajran Fauzan, izin untuk memaparkan penggunaan Power Query pada Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah Applikom. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita menggunakan Excel-nya, tentu kita harus punya datanya dulu. Dan sini saya udah mendownload semua data yang sudah disediakan. Ada 6 data, masing-masing data itu berisi data panggilan agen setelah 1 bulan yang sudah dikumpulkan di dalam satu folder yang sama. Langsung aja foldernya kita masukkan ke Excel. Kita klik bar data, klik ini dapatkan data dari file, dari folder. Kita pilih folder yang berisikan data-data tadi, kita klik buka. Oke, kita klik kombinasikan, kita klik gabungkan dan ubah data. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia tampilan dari Power Query-nya. Dan karena nanti pada kolom call duration ini bakal kita pergunain buat mencari sebagai salah satu aspek buat menentukan pekerja atau agen yang terbaik dan terburuk, makanya biar gampang dilihat, data call durasinya ini kita ubah jadi dalam bentuk waktu, karena ini kan masih berbentuk angka mentah ya, jadi kurang enak lihatnya aja. Ini kita klik 1, 2, 3 ini, kita ubah jadi durasi, kita klik ganti yang ada saat ini, maka silahkan jadi seperti ini. Sudah cukup, lalu kita convert ke dalam Excel-nya. Nah, ini dia tampilannya jika sudah dimasukkan ke Excel. Dan dalam instruksinya, karena akan mencari rasio, di mana rasio itu dalam cari rasio itu pun kita menggunakan 2 variabel lagi, variabel tambahan, yaitu dari jumlah call, ini jumlah call agen, sama jumlah resolve agen. Ini rasionya, maka kita harus menambahkan 3 kolom baru, dimana masing-masing kolom akan kita cari setelah ini. Untuk jumlah call, cara mencari jumlah call adalah dengan menggunakan rumus CONIF, sama dengan CONIF, kurung buka, klik kolom E ini biar keblok semuanya dari kolom E, klik titik koma, klik salah satu nama agen, tutup kurung, enter. Oke, ini dia jumlah call dari masing-masing agen. Sekarang kita hitung jumlah resolve-nya. Karena ini kita menggunakan 2 variabel, maka kita pakai rumusnya count if pakai s, karena bentuknya jamak lebih dari 1 variabel. Ini kita klik kolom E, kita klik salah satu agen lagi, lalu kita klik variabel kedua, yaitu di jumlah resolve, klik salah satunya, tutup kurung, enter. Karena ini datanya sangat banyak dan laptop saya pun juga bukan spek dewa, jadi mohon maaf kalau agak lama ya teman-teman dan Pak Bagus. Oke, ini dia sudah muncul jumlah resolve masing-masing agen. Sekarang kita menghitung rasionya. Untuk menghitung rasio cukup gampang dan udah ada rumusnya di instruksinya, yaitu dengan membagi antara jumlah resolve dan juga jumlah call. Nah, ini dia hasilnya, tapi ini hasilnya masih desimal ya, jadi biar lebih rapi kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, seperti ini. Dan ini pun juga data nama agennya masih ngacak ya, nggak sesuai abjad, jadi biar lebih makin rapi kita ubah jadi sesuai abjad. Kita klik ini, urutkan dari A ke Z. Sudah diurutkan sesuai nama agennya. Ini agen A, B, C,
C, D, dan seterusnya. Oke, instruksi pertama sudah selesai. Kita masuk ke instruksi kedua, yaitu menggunakan pivot table untuk mencari agen yang terbaik dan terburuk. Cara pakai pivot table adalah dengan blok semuanya dulu, Ctrl A, ke bar sisipkan, klik pivot table. Nah, karena nanti hasil pivotnya pun juga gak terlalu panjang, gak terlalu banyak, makanya saya pengen taruhnya di sheet yang udah ada aja di sebelah table Power Query nya ini, biar nggak kebanyakan sheet. Pilih lembar kerja yang ada, klik salah satu kolom di sebelahnya, klik OK. Nah, ini dari pivot table-nya. Karena yang dibutuhkan adalah presentasi rasio dari masing-masing agen, jadi data yang kita perlukan tentunya adalah nama agennya dulu. Kita jadikan ke variabel baris, dan rasionya kita jadikan nilai atau value, dan muncul seperti ini. Biar lebih rapi kita ubah. Ini tuh belum rapi, ini kita ubah jadi rata-rata dulu. Klik ini, pengatur bidang nilai, kita ubah ke rata-rata. Nah, ini dia hasilnya. Mana nih ke atas? Nah, kalau dari tabel hasil rasio masing-masing agen ini, kita bisa ngelihat kalau misalnya agen terbaik atau dengan rasio tertinggi adalah agen B dengan rasio 92%. Adalah agen B, enggak usah deh. Nah, jika dilihat dari hasil pivot table-nya, bisa dilihat bahwa agen B itu agen yang punya rasio penyelesaian paling tinggi, kita tandain. Lalu untuk 3 terendah itu diperoleh oleh agen S yang paling rendah, agen T itu kedua terendah, dan juga agen D. Ada sama agen H. Nah, di antara agen D sama agen H itu kan punya rasio yang sama ya, 60%. Maka ada pengecualiannya. Kalau misalnya punya rasio yang sama, maka untuk menentukan yang paling rendah adalah dihitung dari durasi rata-rata yang panggilannya itu lebih lama. Caranya adalah dengan masuk ke pivot table lagi atau bikin pivot table baru, sisipkan lembar kerja yang ada aja, klik di sebelahnya. Ini kita klik. Lalu untuk value-nya adalah call duration-nya. Nah, ini kita ubah jadi rata-rata. Jadi antara agen D sama agen H, kita lihat yang durasi call-nya itu lebih lama adalah agen D. Maka dari itu disimpulkan bahwa agen D adalah agen ketiga terburuk dari bawah. Berarti agen H aman. Oke. Ini untuk menjawab instruksi nomor 2. Lalu instruksi nomor 3 adalah buatlah visualisasi sederhana dengan bar chart
Untuk membandingkan rasio resolve antar agen dapat diambil dari pivot yang udah dibuat. Jadi gampang. Ini tinggal klik pivot table-nya, lalu kita klik desain. Ke analysis pivot table, ke pivot chart. Lalu kita klik ini, kita klik OK aja langsung. Nah, ini dia muncul, kita pindah ke bawahnya deh, boleh. Biar lebih rapi. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Jadi ini Jadi ini adalah jawaban dari instruksi pertama, yaitu menggunakan Power Query yang diekspor ke Excel. Ini menggunakan pivot table dari hasil interpretasi dari Power Query-nya untuk mencari agen yang terbaik dan juga 3 terburuk, dan dapat hasilnya bahwa agen B merupakan agen terbaik dengan rasio tertinggi yaitu 92%. Lalu agen terburuk ketiga dari paling bawah adalah ada agen S, agen T, dan juga agen D. Lalu yang terakhir ada chart ini adalah untuk menjawab instruksi ketiga, yaitu membandingkan rasio masing-masing agen dengan menggunakan chart agar bisa kelihatan dengan jelas lah, lebih jelas melihatnya perbandingannya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.